Yo guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan sekarang di video kali ini tibalah kita di penghujung dari rider karir Marc Marquez yang udah kita bisa bikin dia meraih gelar atau juara dunia yang ke-9 untuk Marc Marquez. Dan sekarang kita bakal race di seri terakhir di Valencia GP alias di round ke-21. Kira-kira Marquez bakal finish di urutan keberapa di home race-nya? Kalau gitu langsung saja kita menuju ke sirkuit Valencia di Spanyol. Let's go. Sayangnya di sektor ketiga kita tidak bisa lebih kenceng dari Pecco, namun di dua sektor awal kita cukup mumpuni. Nah, tinggal satu sektor terakhir atau sektor keempat yang harus kita libas dengan sangat bagus dengan harapan kita mampu meraih pole position. Dan sekarang menuju finish line, Marquez meraih hasil yang sangat bagus dengan meraih posisi pertama. Kita unggul 0,1 dari Pecco Bagnaia yang di posisi kedua. Sementara itu Martin start ketiga, dan seperti biasa untuk 4 pembalap dari KTM berada di urutan yang sangatlah dekat sekali, seperti balapan atau kualifikasi sebelumnya di balapan sebelumnya. Lalu di race-nya bakal seperti apa? We'll see. Guys, kalau ngomongin soal persaingan di Sepang Tes MotoGP 2025 yang resmi ya, yang official, yang aslinya, ngelihat lap time dari Fabio Quartararo terus Joan Mir, kita ngerasa kayak ada nih sepertinya cikal bakal pabrikan Honda akan kembali bangkit di MotoGP 2025. Tapi itu dari hasil tesnya saja. Tapi kalau misalkan kita ngeliat kepada hasil kualifikasi MotoGP Sepang 2024, lap time yang ada paling kenceng di tes Sepang kemarin itu tidak lebih kenceng dari hasil kualifikasi MotoGP Sepang 2024. Jadi sepertinya dari segi realitas kenyataannya kayaknya Yamaha atau Honda masih belum bisa untuk menjadi pesaing dari Ducati di musim ini, kecuali regulasi baru MotoGP 2027. Dan sekarang langsung saja kita mulai final race, final event, final round MotoGP 25 Mod Rider Karir Marc Marquez. Soft medium kita gunakan. Nah, biasanya ketika start dimulai di first corner, AI bakal bertubrukan. Nah, itu biasa bakal ngebikin refleks terjadi. Nah, kita bakal coba lihat nih, apakah hal itu bakal terjadi. Oke, pelan-pelan saja di first corner. Kita bakal melihat apakah mereka bakal bertabrakan. Inilah dia saatnya. Dan benar saja, rombongan pembalap terjatuh dan bendera merah dikibarkan. Gue sampai udah hafal banget sama situasi yang ada di MotoGP Valencia ketika start dimulai. Lalu Martin, Rins, Joan Mir diganjar long lap penalti. Ini yang dihukum yang nggak tahu yang keras ada berapa, karena kita nggak bisa ngelihat replaynya ketika balapan udah di restart yang kali ini. Oke lah, semoga aja di restart kedua ini tidak ada memakan korban lagi. Bismillah ya. Kalau gitu langsung saja kita mulai round terakhir, final race Valencia Grand Prix MotoGP 25 Marc Marquez Karir, it's on the way. Menuju tikungan pertama, Binder Acosta mengejar kencang sekali. Namun di sini, akankah insiden tadi akan kembali terulang? Sepertinya seseorang terjatuh, tapi kayaknya nggak parah sehingga red flag tidak dikibarkan. Nah guys, dari insiden yang terjadi di balapan pertama sebelum restart ya, itu ada yang NC atau not complete, saking parahnya crash tadi. Jadi yang crash adalah Marco Bezzecchi, sekaligus dia out of the race. Sebenarnya yang crash tuh banyak, cuman yang not complete atau yang gagal ngelanjut balapan ya cuman si Marco Bezzecchi saja. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa Acosta Binder lagi kenceng-kencengnya untuk ngejar si Marc Marquez. Sementara itu Enea Bastian ini di posisi keempat. Dan Francesco Bagnaia meskipun kualifikasinya dia cukup bagus, tapi start dimulai Pecco Bagnaia tidak bisa bertarung lebih kuat sehingga sekarang Pecco di urutan kelima. Dia mental 3 atau 4 posisi dari posisi sebelumnya ketika start dimulai. Dan untuk Franco Morbidelli dia di posisi ke-6, Alex Marquez ke-7, dan juga Fermin Alger di urutan ke-8. Luar biasa, kita bisa melihat rookie yang cukup bagus penampilannya di MotoGP kali ini.
Tapi ini masih awal, masih panjang perjalanan di MotoGP Valencia. Acosta kembali merapatkan gap dengan Marc Marquez. Lap kedua kita masuki, hati-hati. Sebisa mungkin, oh my goodness mate, Pedro Acosta datang menyerang, mengovertake dengan sangat agresif. Namun Acosta dia bablas ke area track limit sehingga sekarang dia mendapatkan satu peringatan dari MotoGP Steward. Nah, baru aja kita ngomongin si Acosta, barusan dia malah nginjak track limit lagi. Tepatnya di tikungan keempat, jelang tikungan kelima guys ya. Oke, exit corner, here we go, soft medium yang kita gunakan masih sangat sempurna. Kita harapkan soft medium di cuaca 20-an derajat Celcius semoga aja bisa bertahan. Mungkin banyak bakal habis parah kalau cara main kita itu super duper agresif, super duper barbar. Jadi, oh my goodness mate, sepertinya rekan tandem kita Ducati Lenovo Team yakni Francesco Bagnaia terjatuh di tikungan ke-11 tadi. Sangat disayangkan, Pecco Bagnaia tidak bisa untuk fight di podium. Apakah mungkin ini menjadi akhir dari Pecco di race GP Valencia? Namun, atas insiden tadi, satu rider dihukum long lap penalty yakni Brad Binder. Brad Binder mendapatkan hukuman long lap penalty akibat menjatuhkan Pecco Bagnaia. Dan saat ini Binder di posisi kelima, namun Pecco entah dia di posisi keberapa, dia tidak terlihat. Masih Acosta di belakang, mencoba terus bersikeras mencari celah kosong dari Marc Marquez dengan gap 0,5. Semoga bisa kita jauhkan. Oke, guys, kalau ngomongin soal lap time paling kenceng yang stabil ya, masa kayak kenceng tapi stabil itu yang bisa kita bikin di angka 1 menit 29 detik. Nah, itu sementara yang menjadi fastest lap itu Ogura dengan lap time 1.30. Wajar saja kita belum masuk ke mode on fire, karena di kualifikasi kita lebih kenceng dari lap time ini. Semoga aja bisa ya, semoga aja. Soalnya kalau balapan kayak gini juga harus memperhitungkan soal pemakaian ban supaya ban kita bisa awet sampai di akhir balapan. Kalau ngomongin soal tes kemarin di Sepang ya, selama 4 hari, yang pertama, kedua itu shakedown, yang merupakan tes yang digelar oleh para pembalap tester dan juga rookie, sama pembalap yang mendapatkan jatah konsensi. Kemudian di hari ketiga, di keempat itu tes official. Jadi semua pembalap MotoGP baik itu rider official, tester, semua bisa ngikutin tes tersebut. Yang paling menarik itu emang kita bisa melihat bahwa Yamaha kemudian Honda itu di top posisi lagi. Namun masalahnya dari segi lap time, kalau misalkan kalian bandingin di lap time tes kemarin sama lap time kualifikasi MotoGP 2024 itu berbeda banget cuy. Nah, kalau nggak salah ya, lap time paling kenceng di kualifikasi MotoGP 2024 itu dipegang sama si Pecco Bagnaia dengan lap time 1 menit 56,3. Dan Martin itu di posisi kedua dengan lap time 1 menit 5,5 detik. Ingat ya, 1 menit 56 detik. Nah, sedangkan di tes kemarin Fabio Quartararo hanya mampu mencatatkan lap time terbaiknya di angka 1 menit 57, sekian detik. Ya pokoknya benar-benar tidak sama dengan hasil kualifikasi MotoGP 2024. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Ducati tidak ada yang mencatatkan lap time-nya seperti di kualifikasi MotoGP Sepang 2024? Ya kemungkinan kalau dari pendapat gue pribadi ya, bisa jadi tim-tim Ducati atau pembalap-pembalap dari tim Ducati itu hanya fokus kepada setelan, terus nyobain part-part baru, terus juga mereka fokus di kayak simulasi balapan. Jadi mereka lebih fokus kepada menjaga race pace, tes spare part baru. Jadi mereka nggak ngebikin time attack seperti di kualifikasi. Soalnya
Kalau ngelakuin time attack pun itu cukup beresiko. Apalagi ini masih sebatas tes saja. Kecuali memang di masa-masa seperti Peko Martin kemarin yang lagi battle ngerebutin tempat terbaik karena lagi ngerebutin juara dunia MotoGP 2024. Jadi ya seperti itu kenapa Ducati tidak ada yang mencatatkan lap time hingga seperti di sesi kualifikasi MotoGP 2024 pada tes Sepang kemarin. Jadi ya kalau Fabio Quartararo atau Honda mungkin itu mereka udah ngelakuin time attack ya. Mereka kayak udah kepanasan sih pasti. Bertahun-tahun lamanya cuy, mereka kepanasan sama dominasi Ducati, dominasi pabrikan Eropa yang sangat kencang Pol. Jadi gue rasa kemarin itu merupakan lap time terbaik yang dilakukan sama Fabio Quartararo. Dia mungkin udah ngelakuin time attack ya guys ya. Soalnya kalau ngelihat part-part dari Yamaha itu tidak sebanyak part yang dibawa sama Honda atau mungkin sama Ducati. Tapi ya semoga aja tes di Sepang kemarin bisa membawakan hasil yang bagus bagi Yamaha dan juga Honda. Ya, meskipun dari segi lap time masih jauh dari hasil kualifikasi MotoGP 2024. Let's go guys, sekarang tinggal 2 lap lagi, race akan segera usai. Yes, astaga kita terjatuh. Kita menginjak krep bagian dalam dan gue lupa cuy bahwa krep bagian dalam di tikungan 3 di sirkuit Sepang itu licin Pol, licin parah. Lagi-lagi kita kecolongan. Oke lah, kayaknya kita akan berusaha lagi merebut tempat ketiga di sisa 1,5 lap lagi. Bisa nggak nih? Kita kebanyakan ngebaca tadi ya, kebanyakan ngobrolin soal tes Sepang, malah kita hari ini jatuh cuy. Pada seri terakhir yang harusnya bisa selebrasi di podium plus selebrasi juara dunia gagal cuy. Oke sekarang tikungan ke-11. Kita bakal mengovertaking Martin, nice sekali. Dan sekarang giliran Maverick Vinales. Pokoknya kita bakal nge-push banget ya saat ini. Oke kita block pass Vinales di tikungan 12. Dan ya elah kok jatuh lagi, astaga. Kayaknya ada yang salah sama kompon ban kita. Oh iya sebelah kiri itu ban kita dingin. Tapi tadi kita kelasnya ke arah kanan nggak nyambung sih. Nggak nyambung cuy. Ya ampun. Bisa-bisanya loh kita dari balapan ya, dari balapan start tadi selama 5 putaran lebih, 6 putaran lebih ya kita dikasih posisi 1. Nah sekarang kita dihajar cuy, kita di prank cuy. Astaga, benar-benar hal yang sangat tidak bisa kita prediksi terjadi. Oke, kini kita overtaking range dan sepertinya seseorang terjatuh. Siapakah gerangan? Sepertinya riders dari Trackhouse MotoGP yakni Ogura. Let's go guys. Kita udah menjadi fastest lap tapi sangat disayangkan kita gagal finish. Jadi percuma menjadi fastest lap tapi kalau nggak bisa finish di area podium. Aduh. Untung aja kita nggak ngerebutin titel juara dunia. Kita udah sukses membawa Marquez meraih gelar ke-9 di MotoGP 25 Rider Karir. Dan Somkia Chantra dihukum long lap penalti. Jadi kita kayaknya bakal finish di urutan ke-14 guys ya. Di belakang dari pembalap Pramac Yamaha yakni Miguel Oliveira dan juga Jack Miller. Entry corner, kita cukup shortcut dan kini Somkia Chantra masuk ke area long lap penalti. Exit corner, here we go. Dan sepertinya tadi crash kita lumayan parah ya di tikungan 12 ini ya guys ya. Makanya kita sampai ngebikin motornya baret-baret parah. Oke, tikungan 13. Miguel, Jack Miller di depan kita. Entry corner. Kita late braking, lebar. Dan sekarang langsung saja kita standing. Gak masalah kita nggak finish point. Yang penting bisa finish standing cuy bersama Marquez. Yes, akhirnya. Akhirnya usai sudah misi kita ngebawa Marquez untuk merebut titel juara dunia ke-9. Marquez finish ke-15 dengan lap time paling kencang 1:29,471 dan Marco Bezzecchi satu-satunya yang not complete. Oke, hasil akhir klasemen di MotoGP karir musim ini atau MotoGP 25 Dakar di mana Marquez menjadi posisi pertama dan Jorge Martin kedua, Pecco 3. Enia ke-4, Acosta 5, Maverick 6, Di Gia ke-7, Binder 8, Fabio Quartararo ke-9, Franco 10, Alex Marquez 11, dan Marco Bezzecchi mampu finish di urutan ke-12 saja bersama Aprilia Factory.
Kemudian Fernando Alger, Raul Ogura melengkapi 15 besar. Kemudian Rins, Miller, Miguel Oliveira, Johan Zarco serta trio Honda finish di posisi paling akhir. Jadi lebih tepatnya 4 pembalap Honda cuy. Ya ampun, kacau sekali dengan Soviet Centra meraih 7 poin di musim ini. Kebanyakan jatuh, kebanyakan tidak bisa finish di arena atau di area podium, di area poin cuy tepatnya. Oke, sekarang kita bakal cek di klasemen tim. Kira-kira siapa yang mengisi 3 besar. Ducati Factory, Red Bull KTM Tech3, Aprilia Racing melengkapi 3 besar. Sementara itu Red Bull KTM Factory hanya bisa finish di urutan keempat saja. Dan Idemitsu Honda, Repsol Honda, terus LCR Honda finish di 3 terakhir. Kasian banget ya. Oke, pabrikan Ducati unggul dan Honda menjadi juru kunci di kejuaraan musim ini, tepatnya di MotoGP 25 Rider Karir bersama Marc Marquez menuju gelar ke-9. Oke semua, kalau gitu cukup sekian video kali ini sebagai seri penutup, khususnya di video Marc Marquez karir menuju gelar ke-9. Kalau gitu, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video gameplay di episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys. Sampai jumpa. In the world, a championship which reaches the farthest corners of the planet and an unparalleled level of competition. Only one can be the best. Here is the MotoGP World Champion.